Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel MeTV. Di video ini aku mau bahas hubungan garis terhadap lingkaran ya. Ada konsep dasar yang aku mau jelasin dan ada 4 soal variasi. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, ini soal yang ketiga, dan ini soal yang keempat. Jadi pastikan kalian ikuti sampai selesai supaya kalian bisa semua soal di video ini dengan baik. Dan nanti di akhir video kalau kalian rasa video ini bermanfaat, kalian boleh tinggalkan jejak di video ini. Boleh like, boleh komen, dan juga boleh subscribe. Oke, langsung saja aku jelasin. Jadi hubungan garis terhadap lingkaran ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, dia lingkaran seperti ini, garisnya tidak menyentuh lingkaran ya. Ini disebut tidak memotong dan tidak menyinggung. Nah, kalau tidak memotong dan tidak menyinggung, D-nya lebih kecil ya, atau kurang dari 0. Nah, D itu apa sih? D itu B kuadrat min 4AC. A-nya apa, B-nya apa, C-nya apa? Ini berdasarkan AX kuadrat plus BX plus C. Jadi A itu depan X kuadrat, B ini depan X, dan C-nya konstanta. Nah, ini yang akan kita pakai nanti. Lalu ciri-cirinya kalau hasilnya kurang dari 0 atau negatif, berarti garisnya tidak memotong dan tidak menyinggung. Nah, kalau garisnya menyinggung ini seperti ini ya, di satu titik. Nah, ini disebut menyinggung. Maka kalau menyinggung akan ada satu titik persekutuan antara lingkaran dan garisnya ya. Ciri-cirinya D-nya sama dengan 0. Yang ketiga, garisnya memotong lingkaran. Nah, kalau memotong lingkaran akan ada 2 titik potongnya ya. Nah, seperti ini. Ini disebut memotong. Jadi kalau memotong udah pasti ada 2 titik ya. Ciri-cirinya D-nya lebih besar dari 0. Jadi perlu kita ingat ya. Kalau tidak bersentuhan D-nya negatif. Kalau bersentuhan D-nya sama dengan 0. Kalau memotong D-nya lebih besar dari 0. Nah, sekarang bagaimana kita menyelidiki garis ini terhadap lingkaran ini? Caranya bagaimana? Caranya pertama kita substitusi Y-nya ke sini. Jadi persamaan lingkarannya kan harusnya ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ya. Nah, caranya Y-nya kita ganti jadi 3X plus 2 karena Y sama dengan 3X plus 2. Kita ganti jadi ini. Kenapa perlu kita ganti, perlu kita substitusi, supaya persamaannya dalam satu variabel aja, yaitu variabel X. Nah, ini Y-nya kita ganti jadi 3X plus 2 kuadrat plus 4X min Y. Y-nya juga kita ganti dengan 3X plus 2 plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan ini X kuadrat plus ini kita buka kuadratnya jadi 3, ini jadi 9x kuadrat plus 2 kali ini 6 kali 2 12 ya, 12x plus 4, ini plus 4x, ini kita buka kurungnya jadi min 3x min 2 plus 1 sama dengan 0. Kita susun 1 sama 9 jadi 10x kuadrat ya, 10x kuadrat, lalu yang x nya 12 sama 4 16 ya, 16 kurang 3 jadi 13x, lalu angkanya 4 dikurang 2 jadi 2 ya, 2 tambah 1 jadi 3. Setelah sampai di sini, ini bentuknya udah seperti AX kuadrat plus BX plus C ya. Kita tinggal cari nilai D-nya. D-nya ini rumusnya kan tadi B kuadrat min 4AC. Jadi kita tinggal hitung B-nya itu yang di depan X ya. Yang di depan X dalam hal ini kita lihat 13 ya, berarti 13 kuadrat min 4, A-nya yang di depan X kuadrat itu 10, C-nya konstantanya itu 3. Nah, ini kita tinggal hitung 13 kuadrat 169 ya, dikurang 4 kali 3 kan 120, 4 kali 3 12, kali 10 120. 169 dikurang 120 jadi 49. D-nya positif. Artinya
49 ini kan lebih besar dari 0 ya, artinya D-nya lebih besar dari 0, D-nya kan 49. Nah, kalau D-nya lebih besar dari 0, maka garis ini terhadap lingkaran memotong tentunya ya. Memotong di 2 titik. Oke, sekarang kita lihat variasi soalnya. Ini soal yang pertama. Garis berikut yang bersinggungan dengan lingkaran ini adalah, nah ini kita harus cek satu-satu ya, ini terhadap ini terhadap ini terhadap ini terhadap ini. Kalau bersinggungan syaratnya nanti D-nya harus sama dengan 0. Ini syarat bersinggungan. Kita cek satu-satu ya. Aku cek dari yang E dulu ya. Yang E, X tambah Y sama dengan 2. Berarti kalau kita tulis Y-nya sama dengan X-nya kita pindahin ke kanan. Jadi 2 kurang X ya. Y-nya sama dengan 2 dikurang X. Sekarang kita uji ke sini. Ya, kita uji X min 2 kuadrat ditambah Y-nya kita ganti dengan ini. 2 kurang X kurang 2 kuadrat sama dengan 2. Ini X kuadrat min 4x plus 4. Lalu ini kan 2 kurang 2 habis ya, jadi min x doang ya di sini. Min x dikuadratin jadi positif x kuadrat sama dengan 2. X tambah x 2x kuadrat min 4x, 4 dikurang 2 jadi positif 2 ya. Ini sama dengan 0. Nah, setelah sampai sini baru kita cari D-nya. D-nya itu kan B kuadrat. B-nya itu yang di depan X ya. Kuadrat min 4. A-nya itu yang di depan X kuadrat. 2 kali C. C-nya konstantanya. Ya, rumus D ini B kuadrat min 4AC ya. Ini 16 dikurang 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16 ya. 16 kurang 16, 0. Maka ini D sama dengan 0. Sesuai ya, maka yang bersinggungan ya sudah E ya, kita nggak usah coba yang lain ya, karena ini kita sudah dapatkan D-nya sama dengan 0. Kalau belum dapat D-nya sama dengan 0 ya kita harus coba yang lain lagi ya, satu-satu. Oke, sekarang kita lihat nomor 2. Nilai P yang memenuhi agar lingkaran ini bersinggungan dengan garis ini. Nah, ini pertama kita substitusi dulu, Y-nya kita ganti jadi X ya. Ini kita tulis di sini X kuadrat ditambah Y-nya, karena Y sama dengan X, Y-nya kita ganti jadi X. X kuadrat min 2PX ditambah P kuadrat min 4 sama dengan 0. X tambah X jadi 2X kuadrat min 2PX plus P kuadrat min 4 sama dengan 0. Syarat bersinggungan D-nya sama dengan 0. D ini rumusnya kan B kuadrat min 4AC ya. Dimana A-nya itu yang depan X kuadrat, B-nya depan X, C-nya konstanta. Nah, kita lihat A-nya depan X kuadrat, B-nya depan X. Yang depan X kan min 2P ya. Berarti ini syarat dia bersinggungan D-nya sama dengan 0. Berarti kita menggunakan rumus ini. D-nya B kuadrat berarti min 2P kuadrat min 4, A-nya 2, C-nya ini, C-nya yang ini ya. P kuadrat min 4. Nah, sama dengan 0. Kenapa kita langsung sama dengan 0? Supaya dia bersinggungan ya. Ini 4P kuadrat min, ini kan 4 kali 2 8 ya, dikali P jadi 8P kuadrat min 8 dikali min 4 jadi positif 32. 4 dikurang 8 min 4P kuadrat. Ini kalau kita pindahkan berarti 4P kuadrat sama dengan 32. Di P kuadratnya sama dengan 32 bagi 4, yaitu 8 ya. Berarti P-nya plus minus akar 8. Berarti P-nya plus minus 8 itu kan
2 akar 2 ya. Ini kita tulis plus minus 2 akar 2 seperti itu. Berarti jawaban yang sesuai adalah yang D ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke nomor 3, sebentar ya. Sepertinya ini baterai laptopnya lowbat, aku cas dulu ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 3 ya. Nah, titik potong garis ini dengan lingkaran ini. Nah, ini kita tidak perlu uji dia menyinggung atau tidak memotong, tidak menyinggung atau memotong. Ini sudah dijelaskan di sini, garis ini memotong ya. Nah, berarti kita tinggal cari titik potongnya. Cara cari titik potongnya bagaimana? Kita tinggal substitusi saja ke sini y-nya. Ini kan kita bisa buat y-nya sama dengan 5 dikurang 3x ya. Lalu kita substitusi ke lingkarannya. X kuadrat tambah y-nya 5 kurang 3x. 5 kurang 3x kuadrat tambah 6x tambah 2 y-nya 5 dikurang 3x kurang 15 sama dengan 0. Ini x kuadrat plus ini kita buka kurungnya jadi 25 min 2 kali ini 30x plus 9x kuadrat plus 6x plus 2 kali 5 10, 2 kali min 3 min 6x min 15 sama dengan 0. Sekarang kita kelompokin yang kuadrat. X kuadrat sama 9x kuadrat jadi 10x kuadrat. Lalu yang x min 30 sama 6, ini dulu aja ya, 6x sama 6x kan habis ya, berarti sisa min 30x. Min 30x. Nah sekarang angkanya 25 ditambah 10, 35 ya. 35 dikurang 15 jadi 20 sama dengan 0. Kemudian ini kita bisa bagi 10 semua ya. Ini jadi x kuadrat min 3x plus 2. Sudah, tinggal kita faktorkan. X min 2 sama x min 1. Berarti didapat x-nya sama dengan 2 atau x-nya sama dengan 1. Nah, sesudah kita dapat x-nya 2 sama 1, kita tinggal cari y-nya. Y-nya boleh substitusi ke persamaan lingkarannya, boleh juga substitusi ke garisnya ya. Sama saja hasilnya. Nah, kita substitusi ke garisnya aja karena lebih simple menghitungnya. 5 dikurang 3 kali x, berarti 3 kali 2. Dapatlah y-nya min 1. Ya, berarti titiknya 2, min 1. Untuk yang ini 5 dikurang 3 x-nya 1. Berarti 5 dikurang 3 dapatlah 2. Berarti titiknya 1,2. Jadi jawabannya yang 2, min 1. Mana 2, min 1 sama 1,2 yang D ya. Oke, sekarang kita lihat nomor yang terakhir, nomor yang keempat. Nilai M yang memenuhi agar lingkaran ini berjari-jari 2. Nah, cara cari jari-jari gimana nih? Pusatnya dulu kita tentukan. Pusatnya ya. Kalau bentuk umum begini, pusatnya X-nya kan nggak ada yang di depan X ya. Berarti ini 0 pusatnya. Terus yang di depan Y ini min 2M. Nah, min, rumusnya kan min, terus min B. B-nya itu yang di depan Y. Ya. Min 2M per 2 ya, ingat ya, cari pusat itu yang A-nya min A per 2, yang B-nya min B per 2, dimana pusatnya A, B gitu ya. A, B-nya ini x kuadrat tambah y kuadrat tambah ax tambah by tambah c. Jadi B ini yang di depan y ya, maka kita pakai min yang di depan B-nya di depan Y itu kan
2M ya, min 2M gitu. Ini 0 karena yang di depan X tidak ada di sini ya, angka yang di depan X, A nya jadi nggak ada, maka 0 bagi 2 kan 0 gitu ya. Maka ini pusatnya 0, M ya. Min kali min kan jadi positif 2, bagi 2 jadi M. Pusatnya ini, maka jari-jarinya, jari-jari itu kan akar dari pusatnya dikuadratin dikurang C. C-nya itu si N ya, C-nya itu konstantanya N. Ini sama dengan R. Nah, R-nya dibilang akar 2 ya. Akar 2 sama dengan M kuadrat dikurang N. Karena dua-duanya akar, boleh kita buka ya. Jadi M kuadrat kurang N sama dengan 2. Nah, kita dapat satu persamaan. Kemudian, persamaan berikutnya kita dapat dari mana? Nah, garis ini dia bilang bersinggungan dengan ini. Ini kan artinya Y sama dengan X ya. Kalau kita pindah ke sini jadi Y sama dengan X. Ini kita substitusi ke sini. X kuadrat tambah Y-nya kita ganti dengan X. X kuadrat min 2M. Y-nya kita ganti X tambah N sama dengan 0. Berarti 2X kuadrat min 2MX plus N sama dengan 0. Kemudian karena dibilang bersinggungan, berarti berlaku D sama dengan 0. D-nya itu B kuadrat, 2M kuadrat, min 4, A-nya 2, C-nya N sama dengan 0. Ini jadi 4N kuadrat, min 8N sama dengan 0. Ini kita bagi dengan seperempat ya, kita kali seperempat, ini jadi N kuadrat, min 2N. Ini M ya. Ini M sama dengan 0. Nah, kemudian berarti kan M kuadratnya sama dengan 2N ya. Ini kita bisa substitusi ke sini ya. Berarti 2 sama dengan M kuadrat. M kuadratnya sama dengan 2N. Ini atau yang ditanya nilai M ya, nilai M, berarti ini kita substitusi 2-nya kita pindah ke sini aja ya, berarti N nya M kuadrat per 2. Nah, ini M kuadrat kurang N, N nya kita ganti dengan ini karena yang ditanya M kan, berarti kita substitusi N nya saja. Jadi M kuadrat per 2. Setelah ini kan artinya 1 ya, 1 dikurang setengah, berarti jadinya setengah M kuadrat. Ini kali ke sini 2 kali 2, 4. Berarti M nya akar dari ini plus minus ya, 4. Yaitu plus minus 2. Jadi jawabannya yang B. Oke, sekian video dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Dadah.